Sword of Coming, episode 277. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ada beragam barang yang menakjubkan di atas meja. Ini adalah rampasan perang Chen Pingan, dan juga merupakan harta karun kultivasinya. Terdapat sebuah batu empedu ular berkualitas tinggi yang dikembalikan oleh biarawati Taois He Xiaoliang dari Sekte Dekrit Ilahi kepadanya di kapal Kun. Terdapat juga beberapa batu empedu ular biasa yang sudah kehilangan kilaunya. Di sana terdapat inti keilmuan emas yang diberikan Dewa Kota Shen Wen kepadanya di negara pakaian berwarna-warni. Selain itu, ada juga tumpukan kecil pecahan emas dan perak yang terletak di sebelahnya. Pecahan perak berasal dari patung emas pejabat keilmuan dan pejabat bela diri, sedangkan pecahan emas berasal dari patung emas Dewa Gunung Haram di prefektur Bluser. Terdapat sebuah segel yang dibuat oleh seorang guru surgawi dari generasi sebelumnya dari Gunung Longhu, dan menurut penjelasan Shen Wen, segel itu hanya dapat melepaskan kekuatan penuhnya ketika dipadukan dengan teknik 5 petir kebenaran dari Sekte Taois. Namun, yang terpatri dalam benak Chen Pingan adalah ini, artefak ilahi seharusnya hanya digunakan oleh mereka yang memiliki kebajikan. Ada sebuah gunung kecil yang terdiri dari koin tembaga, koin hujan biji-bijian, koin panas yang lebih kecil, dan koin kepingan salju. Terdapat tumpukan potongan bambu kecil. Beberapa di antaranya terbuat dari bambu biasa, namun, sebagian besar terbuat dari sisa bambu setelah Wei Bo selesai membangun rumah bambu. Ini adalah bambu dari Gunung Suci Biru. Gulungan bambu itu dipenuhi dengan kutipan terkenal, puisi, dan kata-kata peringatan. Ada esai bijak yang dibacakan oleh Cui Chan saat ia berlatih teknik tinju dengan Chen Pingan. Ada aksara yang ditulis Li Xisheng di dinding bangunan bambu. Ada kutipan yang disalin Chen Pingan dari jurnal perjalanan, dan ada ungkapan yang pernah ia dengar saat berkeliling dunia kultivasi. Ada sebuah piala sabung ayam yang ia beli di sebuah stasiun feri di negara sisir air. Itu bukan barang berharga, tetapi merupakan pembelian langka bagi Chen Pingan. Di sana ada 2 kumis naga emas yang diberikan kepadanya oleh kultivator pedang Zhou Yu, serta jubah dao emas dan permata tua yang tampak seperti pil menguning yang ditinggalkan oleh naga banjir emas tua setelah dibunuh. Ada sebuah tempat pencuci kuas dari porselen putih. Chen Pingan mendapatkannya dari wanita kalajengking, seorang pembunuh bayaran dari negara Elm kuno. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menjualnya di toko kumbang hijau. Ini karena Chen Pingan menyukai karakter-karakter yang hidup dan bersemangat yang menghiasi tempat pencuci kuas tersebut. Ada kitab pedang yang tepat dan harta karun pengecil ukuran berupa tablet giok, keduanya telah diberikan kepadanya oleh Zheng Dafeng di kota Naga Tua. Ada sebuah kitab klasik Konfusianisme yang diberikan kepadanya oleh sang bijak terpelajar, dan beberapa jurnal perjalanan serta karya sastra yang diperolehnya dari kantor pengawas prefektur di prefektur Bluser. Terdapat sebuah stempel yang diukir dengan tulisan, pikiran tenang melahirkan pencerahan. Ada seekor anjing laut air yang telah kehilangan pasangannya, seekor anjing laut gunung, dan sekarang tampak sedikit kesepian. Chen Pingan menempatkan stempel ini di sisi paling kiri. Tentu saja, ada juga sang pemandu pengguncang gunung yang telah menemaninya untuk waktu yang paling lama. Ning Yao melihat-lihat barang-barang itu dan memeriksanya satu persatu. Pada akhirnya, dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kau memberikan semua ini kepadaku? Kau tidak akan menyisakan tabungan untuk dirimu sendiri." Namun, Ning Yao segera merasakan sedikit rasa jengkel dan penyesalan. Lalu kenapa kalau dia menyimpan sebagian tabungan pribadinya? Dia tidak bisa lagi berbicara kepada Chen Pingan dengan cara yang tidak berperasaan seperti itu di masa depan. Penting untuk diingat bahwa aktivitas ini tidak sama dengan mengkultivasi dao pedang. Chen Pingan jelas tidak memahami makna terdalam di balik kata-kata Ning Yao, jadi dia menunjuk beberapa hal dan menjawab dengan suara serius, "Kau sudah tahu tentang panduan pengguncang gunung ini. Ini bukan milikku, dan aku hanya menjaganya untuk Guken, jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku juga tidak bisa memberimu segel dari Tuan Qi. Kurasa juga tidak pantas memberimu segel guru surgawi dari Dewa Kota. Selain itu, kau bisa mengambil apapun yang kau inginkan." Ning Yao mengerutkan bibir dan berkata, "Aku tidak tertarik pada mereka. Kamu bisa menyimpan semuanya."
Chen Pingan menepuk dahinya dan melepaskan labu penunjang pedang yang disebut Jiang Hu dari pinggangnya, lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian ia mengambil sebuah jimat dari sarung pedangnya, tempat roh tulang perempuan disimpan. Setelah melakukan itu, ia menjelaskan, labu penunjang pedang ini adalah hadiah tambahan setelah saya membeli beberapa gunung di kampung halaman saya. Dewa Gunung Weibo membantu saya memintanya dari Kekaisaran Li Agung. Ada hantu tulang perempuan yang cukup ganas yang tinggal di dalam jimat ini, dan dia menandatangani kontrak 60 tahun denganku setelah aku menerima bantuan dari Pulau Osmanthus. Jimat itu sekarang berada di dalam sarung pedangku, dan Nyonya Gui mengatakan bahwa ini disebut tempat tinggal belalang. Ketika mereka tinggal di dalam tempat tinggal seperti itu, entitas Yin dapat memelihara jiwa mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Dengan kata lain, seolah-olah mereka tinggal di dalam tanah suci kecil. Hantu tulang perempuan, apakah dia cantik? Tanya Ning Yao. Chen Pingan berpikir sejenak sebelum menjawab, biasa saja. Dia tidak secantik hantu perempuan berbaju pengantin yang kutemui di pegunungan, dan hantu itu tidak secantik dirimu. Chen Pingan, sejak kapan kau jadi begitu fasih berbicara? Apa kau belajar ini dari Ah Liang? Ning Yao geram. Chen Pingan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, tidak, semuanya berasal dari lubuk hatiku. Pujian tulus dan ucapan basa-basi itu tidak sama. Lalu, apakah kamu sudah menipu banyak gadis hingga jatuh cinta padamu? Tanya Ning Yao sambil terkekeh. Setelah mengatakan itu, Ning Yao menyandarkan lengan dan dagunya di atas meja dan berbalik untuk melihat Chen Pingan, yang jauh lebih tinggi dan sedikit kurang coklat dari sebelumnya. Dia tampak sedikit kecewa, dan dia berkomentar, aku tidak bisa lagi mengalahkan 500 Chen Pingan dengan satu tangan. Terlebih lagi, kau telah menjelajahi separuh benua botol harta karun timur dan kau telah bertemu banyak gadis di banyak tempat, jadi mungkin banyak dari mereka memperlakukanmu sebagai seorang immortal dan akhirnya menyukaimu. Chen Pingan buru-buru menggelengkan tangannya dan berkata, tidak ada gadis lain yang menyukaiku. Aku hanya berurusan dengan musuh yang kejam atau berinteraksi dengan orang-orang yang ditakdirkan menjadi tamu sementara dalam hidupku. Setelah selesai berkata demikian, Chen Pingan juga menghela napas dan menyandarkan lengan dan dagunya di atas meja. Ia dengan ringan menusuk labu penumbuh pedang dengan jarinya dan melanjutkan, ketika aku meninggalkan rumah, aku menaiki kapal Kun milik Gunung Upacara Benua Buluh Lengkap. Di sana aku berkenalan dengan sepasang saudari kembar, yang satu bernama Chun Sui dan yang lainnya bernama Kyusi. Usia mereka hampir sama denganku. Namun, kapal Kun itu hancur setelahnya, jadi aku mungkin tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Chen Pingan melirik tempat pencuci kuas yang biasa saja di atas meja. Jaraknya hanya sejauh lengan darinya. Namun, kedua saudari kembar itu sudah berada sangat jauh. Ning Yao tidak menduga Chen Pingan jatuh cinta pada saudara kembar itu, dan malah menghiburnya. Kematian dan perpisahan tidak bisa dihindari. Dia menoleh dan menyandarkan pipinya di atas meja, lalu melanjutkan, di tembok besar Ki Pedang, banyak orang mati setiap kali terjadi pertempuran, baik tua maupun muda, pria maupun wanita. Akan ada orang asing, tetapi juga akan ada orang yang Anda kenal. Tetapi tidak ada waktu untuk merasa sedih, atau kematian berikutnya akan menimpa Anda. Hanya setelah pertempuran berakhir, para penyintas dapat menemukan waktu luang untuk berduka. Bahkan saat itu pun, orang-orang tidak akan merasa terlalu sedih. Paling-paling, mereka akan menawarkan secangkir anggur ke arah selatan tembok besar Ki Pedang. Sama saja bagi semua orang. Ada tatapan dalam dan mendalam di mata Ning Yao, mirip dengan sumur kunci besi yang gelap dan dingin di kampung halaman Chen Pingan. Ini seperti hal-hal kecil yang kuceritakan padamu saat kita minum anggur pelupakan kesedihan di tanah suci sebelumnya. Saat aku minum anggur perpisahan dengan teman-temanku, akan ada beberapa orang yang suka berbicara dengan nada mengejek ketika mereka membicarakan orang tuaku. Kau bertanya apakah aku akan marah? Tentu saja aku akan marah. Namun, aku tidak semarah yang orang luar pikirkan. Mengapa? Apakah kau tahu? Chen Pingan menatap matanya. Pipinya juga bertumpu di meja, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Karena orang-orang yang berbicara dengan nada mengejek itu suatu hari nanti juga akan mati di medan perang, jawab Ning Yao. Lagi pula, mereka pasti akan mati dengan gagah berani seperti para senior dan leluhur mereka.
Ketika aku memikirkan ini, aku merasa tidak perlu marah lagi. Kata-kata mereka ringan dan lembut, bahkan tidak seberat energi pedang di samping kita. Mungkin akan datang suatu hari ketika aku akan bertarung berdampingan dengan orang-orang ini. Atau mungkin salah satu dari kita akan menyelamatkan yang lain. Atau mungkin salah satu dari kita akan menyaksikan tanpa daya saat yang lain terbunuh. Chen Ping'an mengangguk sebelum duduk tegak dan menggelengkan kepalanya. Ning Yao, cara berpikirmu. Ning Yao memutar matanya dan berkata, aku tidak mau mendengarkan alasanmu. Kau tidak boleh menggangguku. Dia bisa saja menolak mendengarkan alasan orang lain. Entah itu para tetua atau leluhurnya di klan, pendekar pedang tua di tembok kota, Aliang yang telah mengantarnya di gunung stalaktit kala itu, atau teman-temannya yang seusia dengannya, dia bisa mengabaikan semua orang ini. Namun, jika itu Chen Ping'an, maka dia hanya bisa mendengarkan alasannya dan merasa kesal padanya. Karena itu, lebih baik dia mencegahnya untuk memulai sejak awal. Chen Ping'an mengangguk dan meletakkan pipinya kembali di atas meja. Benar saja, dia tidak kesulitan menjelaskan prinsip dan penalaran yang telah dipelajarinya dari buku-buku tersebut. Ning Yao tiba-tiba duduk tegak dan bertanya, apakah kau benar-benar akan mengunjungi tembok besar Ki Pedang? Chen Ping'an juga duduk tegak, mengangguk dan menjawab, senior tua yang mengajari saya teknik tinju mengatakan bahwa mendaki tembok kota akan bermanfaat untuk menempa jiwa para seniman bela diri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seseorang dapat menuai manfaat besar selama mereka tidak mati. Selain itu, entah kenapa, saya memiliki ilusi bahwa saya dapat dengan mudah naik dari tingkat keempat ke tingkat keenam setelah meminum anggur pelupakan kesedihan bersama pasangan itu. Seolah-olah saya dapat dengan mudah naik tingkat jika saya mau. Namun, tentu saja aku tidak akan sebodoh itu untuk maju seperti ini. Satu kesalahan kecil yang menyebabkan fondasi yang lemah, dan seluruh masa depanku mungkin akan hancur. Namun, intuisiku mengatakan bahwa setelah meminum anggur berkualitas dari tanah suci milet emas, maju ke tingkat kelima dan keenam akan menjadi mudah. Ning Yao meraih labu penunjang pedang dan dengan santai mengayunkannya bolak-balik. Bulu matanya sedikit bergetar, dan dia berkata, kalau begitu, kau harus berterima kasih dengan tulus kepada mereka karena telah memberimu kesempatan yang begitu baik. Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, tentu saja. Aku akan melihat apakah aku bisa bertemu mereka lagi saat pergi ke tembok besar Ki Pedang. Ning Yao berpikir sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Chen Ping'an merasa sedikit gelisah, dan dia bertanya, aku pernah diseret ke tembok besar Ki Pedang oleh seseorang sebelumnya, dan perasaan di sana terlalu tak tertahankan. Aku takut aku bahkan tidak akan bisa berdiri tegak di sana. Kalau begitu, bagaimana aku akan mendaki tembok kota? Tidak seseram dan semenakutkan yang kau bayangkan, jelas Ning Yao. Tembok kota selalu mengalami energi pedang terkuat dan paling terkonsentrasi. Jika kau masuk dari gunung stalaktit dan berjalan menuju tembok kota dari sana, kau akan bisa maju perlahan dan secara bertahap terbiasa dengan lingkungan sekitar. Rasanya akan jauh lebih nyaman. Tembok besar Ki Pedang agak mirip dengan surga di luar surga yang dihadapi dunia surgawi. Ini adalah tanah tanpa dao, dan bahkan kultivator pedang tingkat kenaikan di tingkat ke-13 pun tidak akan dipaksa untuk naik. Tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati kita, dan bahkan dao surgawi pun tidak peduli dengan tempat ini. Karena alasan ini, banyak kultivator pedang dari dunia luar suka datang ke sini untuk berlatih dan berpartisipasi dalam pertempuran. Dulu, ketika kau berada di dunia kecil permata, kelompok besar kultivator pedang yang kau lihat di langit adalah pemurni ki dari benua buluh sempurna. Dengan bantuan mereka, suku iblis tampaknya gagal meraih kemajuan apapun setelah melancarkan 3 serangan berturut-turut. Suku iblis meninggalkan puluhan ribu mayat di tembok kota ini, dan semua itu menjadi mata uang bagi kita untuk membeli barang dari kapal-kapal lintas benua yang berlabuh di gunung stalaktit. Namun, aku merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Aku yakin kakek Chen, orang yang menyeretmu ke tembok besar Ki Pedang, serta 2 orang bijak yang menjaga daerah ini dapat melihat ini lebih jelas daripada aku. Ning Yao tersenyum dan melanjutkan, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin asing ia saat memasuki wilayah orang lain. Hal ini terutama berlaku untuk kultivator di tingkat 5 atas, dan sama saja terlepas dari apakah seseorang berasal dari ras manusia atau suku iblis.
Inilah alasan utama mengapa para bijak dapat menikmati keuntungan dari waktu dan letak geografis yang tepat di wilayah mereka sendiri. Sebagai contoh, ketika guru cabang Taois Lu Chen dari dunia surgawi memasuki dunia agung sebelumnya, tingkat kultivasi tertingginya kemungkinan besar adalah tingkat ke-13. Ini adalah aturan yang diterapkan oleh bijak etiket sejak awal. Hal yang sama juga berlaku ketika para bijak Konfusianisme dari dunia agung memasuki dunia surgawi. Terdapat persaingan di antara para bijak dalam hal Dao Agung, tetapi ini tidak berarti bahwa para bijak tidak saling menghormati. Kalian mungkin tidak percaya ini, tetapi ada juga individu-individu di suku iblis yang pantas dihormati oleh kita para kultivator pedang. Tentu saja, individu-individu ini masih musuh yang harus kita lawan sampai mati di medan perang. Demikian pula, ada banyak iblis besar di suku iblis yang juga menghormati dan mengagumi beberapa kultivator pedang yang kuat dari tembok besar Ki Pedang. Siapapun yang bukan kultivator pedang akan merasa sangat sulit untuk bertahan di tembok besar Ki Pedang. Misalnya, para praktisi bela diri sepertimu dan para pemurni Ki dari 100 aliran pemikiran. Orang-orang ini mungkin mendapatkan kesempatan takdir yang mendalam, tetapi jauh lebih mungkin bahwa fondasi Dao Agung mereka akan hancur lebur oleh niat pedang. Ada dua contohnya. Pernah ada kultivator pedang tingkat tempat tinggal dari benua bulu sempurna yang datang ke sini dan akhirnya maju ke tingkat abadi. Namun, ada juga kultivator tingkat abadi dari benua kenaikan melingkar yang datang ke sini dan gagal menemukan katalis pencapaian daunnya. Tidak hanya itu, tetapi mereka jatuh ke tingkat awal dalam sekejap. Liang mengajariku teknik penyaluran Ki 18 langkah, kata Chen Pingan tiba-tiba. Ning Yao ragu sejenak sebelum berkata, dia memperlakukanmu dengan cukup baik. Di tembok besar Ki Pedang, hanya kultivator pedang yang telah memberikan kontribusi besar yang berhak mengajarkan teknik penyaluran Ki ini kepada orang lain. Hampir semua dari mereka mengajarkan teknik ini kepada murid kesayangan mereka atau penerus klan mereka. Namun, jangan terlalu terburu-buru. Mewariskan teknik 18 langkah lebih merupakan ritual daripada hal lainnya. Dalam arti tertentu, kita mengatakan bahwa generasi mendatang di tembok besar Ki Pedang akan selalu mewarisi dan mengingat niat pedang dari para pendekar pedang abadi terawal. Pada kenyataannya, teknik 18 langkah tidak dapat dianggap sebagai teknik pedang penyalur Ki kelas atas. Klan-klan besar di kota di utara semuanya memiliki teknik pedang kelas atas yang sesungguhnya. Teknik pedang klan Chen dapat memperkuat tulang, teknik pedang klan Dong dapat membersihkan sumsum tulang, teknik pedang klan Qi dapat menempa jiwa, teknik pedang klan Ning dapat mempertajam pedang terikat, teknik pedang klan Yao dapat memelihara Ki pedang, teknik pedang klan Nalan dapat mengaktifkan Ki pedang dan niat pedang yang saling melengkapi, dan sebagainya. Semua teknik pedang ini sangat hebat sehingga tak terbayangkan di mata para kultivator pedang dari dunia agung. Terlepas dari itu, untunglah kau telah mempelajari teknik 18 langkah. Ini akan memungkinkanmu untuk beradaptasi dengan lingkungan tembok besar Ki Pedang lebih cepat. Chen Pingan menyeringai. Dilihat dari lamanya waktu, kau sudah berlatih teknik ini selama hampir 2 tahun. Sudah berapa tingkat yang kau capai? Tanya Ning Yao dengan santai. 15, 16, setidaknya 12, kan? Setelah itu, akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Setiap tingkat akan lebih sulit dicapai dan diatasi. Kau tidak dibesarkan di tembok besar Ki Pedang, jadi wajar jika kau sedikit lebih lambat. Salah satu temanku, si gendut, butuh 8 bulan untuk mencapai ke-18 tempat perhentian. Dong kecil sedikit lebih berbakat, dan hanya butuh setengah tahun untuk mencapai semuanya. Yang lain membutuhkan waktu sekitar 9 bulan hingga 1 tahun. Namun, kakak perempuan Dong kecil cukup mengesankan, dan dia hanya butuh 3 bulan untuk mencapai ke-18 tempat perhentian. Hanya saja klan Dong selalu berusaha menyembunyikan informasi ini. Mereka tidak mau mengungkapkan kebenaran kepada orang luar. Di antara mereka yang seusia denganku di tembok besar Ki Pedang, sekitar 30 orang telah menguasai teknik 18 penghentian. Karena itu, generasi kita dianggap sebagai generasi terbaik di tembok besar Ki Pedang selama 3000 tahun terakhir. Para senior semuanya mengatakan bahwa selama kita diberi waktu 50 atau 60 tahun lagi, suku iblis tidak akan bisa melihat puncak tembok kota tembok besar Ki Pedang selama 1000 tahun ke depan. Chen Pingan menatap dengan ekspresi bingung.
Dia telah melewati begitu banyak tantangan dan kesulitan untuk akhirnya mencapai pemberhentian ke-7 dengan susah payah. Kemudian, setelah melesat ke pemberhentian ke-12 dalam sekali jalan, dia sekarang terjebak di antara titik akupuntur ke-12 dan ke-13. Seolah-olah dia berdiri di depan jalan pegunungan yang terhalang oleh salju tebal, dan tampaknya hanya ada sedikit harapan bahwa dia dapat maju lebih jauh. Setelah memperhatikan ekspresi Chen Ping'an, Ning Yao berhenti dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan menyebut namaku." "Berapa lama waktu yang kamu butuhkan?" tanya Chen Ping'an dengan suara ragu-ragu. "Heh," Ning Yao terkekeh sambil tersenyum palsu.